berkenan bagimu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagimu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, oh, 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 oh. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu.
Shalom saudaraku yang kekasih, selamat datang di dalam ibadah online di ICC Rosemead pada hari ini. Persiapkan diri saudara, buka hatimu dan izinkan Roh Kudus bekerja, membawa perubahan dan penerobosan di dalam kehidupan saudara. Marilah kita menikmati ibadah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati.
sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Shalom, saudara-saudara dalam Tuhan, apa kabar? Selama kita tidak pernah bertemu dan juga saya bersyukur untuk hari ini saya diberikan kepercayaan kembali untuk bisa sharing firman Tuhan. Terima kasih Pastor Hadiaso yang mempercayakan saya untuk boleh membagikan berkat firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin ajak kita sama-sama untuk berdoa, untukkan kepala, untuk kita bisa minta pimpinan Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh kembali akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan sama-sama belajar akan firman-Mu dan kami sama-sama akan kembali diteguhkan, dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, hamba berdoa kiranya Roh Kudus yang memimpin dan menuntun setiap kami untuk kami bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu, bukan sekedar dari kata-kata hamba-Mu, tetapi hikmat sorgawi, hikmat dari Roh Kudus yang menyertai kami semua di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa,
Hamba serahkan seluruh waktu perenungan sabdamu ke dalam tangan kuat kuasa-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jangan takut menderita, itu tema khotbah saya pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu ada yang senang belajar firman Tuhan dan ingin tahu sebagai orang Kristen bagaimana kita bisa bertumbuh dengan baik. Tapi ada juga orang Kristen yang tidak begitu suka kalau ada pengajaran yang menantang dan sedikit menyinggung bahkan atau juga menempel atas setiap perbuatan-perbuatan salah kita. Ya, tapi saya percaya kita semua yang pagi hari ini sama-sama beribadah, kita semua adalah orang-orang yang senang sekali mendengar pengajaran firman Tuhan apapun temanya. Dan tema ini adalah tema seri kedewasaan rohani yang saya sering kali bawakan dengan beberapa judul yang membuat kita semua semakin hari semakin mengerti untuk apa kita menjadi murid Kristus. Nah, Bapak dan Saudara Tuhan, sebagai pembukaan, mari kita akan lihat kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ketiga. 2 Timotius 2 ayat yang ketiga. Bapak Ibu, kalau ada Alkitab, kalau ada smartphone, bisa siapkan dengan segera untuk bisa berikan highlight di sana, untuk memberikan tanda supaya suatu hari ketika Bapak Ibu sedang membaca firman Tuhan, melihat ada tanda, itu teringat kembali akan pesan Tuhan. 2 Timotius 2 ayat yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Amin. Diberkati setiap orang yang menjadi pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu, ini satu ayat yang Timotius menerima dari Rasul Paulus. Bapak Ibu, dalam suratan Timotius ini adalah suratan yang Rasul Paulus tulis dari penjara. Dia menuliskan surat ini kepada anak rohani ya, Timotius, untuk dia meneruskan pelayanan yang tertinggal karena Rasul Paulus ada dalam penjara, supaya Timotius tetap eksis dan Timotius tetap bisa melanjutkan pelayanan sampai terjadi yang namanya penggenapan akan setiap rencana Tuhan di dalam Timotius secara anak rohani dari dari Rasul Paulus dan juga gereja Tuhan di mana Timotius ada. Dikatakan dalam ayat ini, ikutlah menderita. Bapak Ibu, kalau dengan kata menderita, tentunya kita semua nggak suka ya. Apalagi dalam suasana seperti ini, ya, tanpa ada pandemi COVID aja, ada sebagian orang yang sudah cukup banyak persoalan. Gereja Tuhan memang seringkali mengalami dilematis. Ya, dilematis arti kata apa? Yaitu ada orang Kristen yang ketika diberkati Tuhan, ketika dia masuk iman dalam Kristus Yesus dalam keadaan kekurangan dan Tuhan percayakan dengan berkat yang berkelimpahan, tetapi dia akhirnya melupakan Tuhan. Akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Ya, karena dia tidak siap untuk menerima berkat Tuhan yang berkelimpahan. Tapi ada juga sebagian orang Kristen ketika dia hidup di dalam iman kepada Kristus Yesus, dia mengalami ujian yang tidak ringan, bahkan ujian yang bertubi-tubi, sampai akhirnya dia mengalami yang namanya keterpurukan di dalam kehidupan bisnisnya, kehidupan rumah tangganya, kehidupan dalam komunitas dia di mana berada, dan seringkali juga tidak sedikit ada yang mengalami sakit penyakit dalam tubuhnya. Jadi ada seringkali yang mengatakan, wah, kok sejak ikut Tuhan Yesus Kristus saya mengalami hal yang buruk, tidak seperti orang-orang yang lain. Akhirnya apa? Akhirnya dia undur dari Tuhan. Ini dilematis memang Bapak Ibu dalam pelayanan di gereja. Tidak sedikit yang saya temukan ada anak-anak Tuhan yang mengalami hal demikian. Tetapi pagi hari ini kita mau belajar Bapak Ibu, dalam keadaan apapun juga, suka senang, ya, sehat sakit, gembira atau sedih, kita semua adalah orang yang setia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada amin? Kitab Amsal mengingatkan kepada Anda dan saya, kalau kita menjadi orang Kristen yang tidak bisa mengatur berkat Tuhan, ketika berkat Tuhan datang dalam kehidupan kita, atau ketika kita ada di dalam kesusahan yang begitu panjang. Amsal mengatakan seperti demikian. Amsal 30 ayat yang ke-8 dan 9.
Dikatakan, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan dan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Bapak Ibu, Amsal mengingatkan kepada Anda dan saya, bagi orang Kristen yang memang sampai hari ini belum diberkati Tuhan, untuk yang berkelimpahan dalam sisi berkat-berkat Tuhan, mengucap syukur bukan berarti Anda tidak dikasihi Tuhan, bukan berarti Anda tidak menjadi biji mata Tuhan, tetapi Tuhan tahu kapasitas kemampuan kita, ya. Dan atau dikatakan sini ayat yang ke-9 dikatakan, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Bapak Ibu, ini dilematis toh. Ada orang Kristen yang diberkati dan ada orang Kristen yang seringkali mengalami pencobaan dan ujian sampai dengan kategorinya dia tidak pernah menikmati berkat Tuhan yang berkelimpahan. Jadi, orang Kristen sebaiknya hidupnya pas saja. Ya, nggak usah kaya berlimpah atau jangan sampai juga miskin kekurangan. Tapi Amsal mengingatkan, yaitu apa? Biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Jadi ini istilahnya, kalau buat saya istilahnya orang Kristen yang pas. Amin. Kalau mau makan steak, pas duitnya. Kalau mau beli motor atau beli mobil, pas duitnya. Kalau ingin keluar negeri, pas uang tiketnya. Lalu kalau mau beli rumah, pas uangnya. Jadi nggak usah berlimpah. Yang penting apa? Bercukupan. Ya. Nah, karena ada orang yang tidak siap, ada orang yang tidak mampu. Jadi kalau memang hari ini Tuhan belum berikan berkat yang sesuai dengan apa yang kita minta, cobalah belajar mengucap syukur dan nikmati apa yang sudah Tuhan percayakan. Karena Bapak Ibu, dalam kita mengiring Tuhan Yesus Kristus, dalam Timotius 2 ayat yang ketiga ini dikatakan bahwa ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Saya garis bawahi seorang prajurit yang baik. Katakan, prajurit yang baik. Ya, jangan ragu-ragu, katakan, saya prajurit yang baik. Kalau prajurit yang baik, ada prajurit yang tidak baik. Alkitab mengatakan ada hamba yang jahat, berarti ada hamba yang baik. Ada hamba yang malas, berarti ada hamba yang rajin. Betul ya? Nah, Bapak di dalam Tuhan, sekarang Anda dan saya memilihnya. Anda mau menjadi hamba yang bagaimana? Nah, pagi hari ini kita belajar bahwa Anda dan saya harus siap untuk menjadi, kalau mau menjadi prajurit yang baik, kita harus apa? Ikut menderita, ya. Nah, sekarang kita lihat dalam ayat berikutnya. Apa pesan Tuhan di dalam suratan 1 Petrus 2 ayat yang ke-21 yang berkata demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Anda dan saya punya panggilan keselamatan. Anda dan saya punya panggilan pelayanan. Anda dan saya juga mungkin di antara Anda pagi hari ini punya panggilan yang berbeda. Tidak sama, setiap kita punya panggilan yang berbeda. Tetapi satu hal yang Anda perlu ketahui, yaitu apa? Sebab untuk itulah kamu dipanggil, 1 Petrus 2 ayat 21. Dalam hal apa? Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Teladan yang bagaimana dalam konteks 1 Petrus 2 ayat 21? Kalau kita coba merangkumkan dalam 2 Timotius 2:3, yaitu keteladan dalam penderitaan Kristus, ya. Dikatakan supaya kamu mengikuti jejaknya. Bapak Ibu, mengikuti jejak Kristus salah satunya adalah siap untuk menderita. Ada amin? Oh, amin. Bapak Ibu bisa ketik di dalam share di YouTube, bisa katakan amin gitu ya, atau puji Tuhan, bisa ketik ke sana supaya semua bisa mengetahui respon dari teman-teman sekalian yang sedang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Nah, Bapak Dalam Tuhan dikatakan di sini kamu dipanggil, Anda dan saya punya panggilan, siap untuk menderita. Ini bukan masalah pilihan, ini masalah panggilan, ya. Nah, lalu kita lihat kalau begitu Bapak Dalam Tuhan, ada beberapa penyebab yang dialami orang Kristen. Kenapa dia bisa menderita? Ya, kita akan lihat. Coba saya akan bagikan ada 4 orang Kristen yang bisa hidup menderita. Yang pertama,
Yaitu apa? Menderita karena akibat perbuatan dosa. 1 Petrus 4 ayat yang ke-15 berkata begini, 1 Petrus 4 ayat 15. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita. Apa? Harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Jadi ada orang Kristen yang menderita karena apa? Perbuatan salahnya, perbuatan dosanya, melanggar firman Tuhan. Kan kita tahu bahwa Tuhan katakan jangan membunuh, jangan mencuri, ya, jangan berzina dalam hukum Taurat 10 perintah Allah. Dan itu masih berlaku tentu dalam perjanjian baru. Bahkan ditambahkan jangan jadi pengacau. Tahu nggak pengacau? Provokator begitu ya. Jadi suka yang mengadakan keributan atau memimpin di dalam demo dan seterusnya. Saya tidak mau bahas dari sisi politik, tapi saya ingin mengatakan bahwa jangan jadi apa? Provokator. Jadi pengacau begitu ya. Nah, dikatakan dalam ayat ini jangan sampai ada di antara Anda dan saya harus menderita karena perbuatan dosa. Yang pertama apa? Kita berbuat dosa karena kita menderita karena berbuat dosa. Jadi Bapak Ibu coba cek kalau lagi menderita kenapa ya? Jangan-jangan teguran Tuhan supaya Anda dan saya bertobat dari perbuatan yang salah. Yang kedua, menderita karena apa? Menderita karena sedang melewati proses ujian. Ibrani, kita baca Ibrani 5 ayat yang ke-8, bagian-bagian terakhirnya dikatakan gini. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar taat dari apa yang telah diteritanya. Bapak Ibu Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia, dia harus menderita bukan karena dosanya dia, perbuatan salahnya. Kita tahu ya, dia adalah apa? Domba Paskah. Dia tidak bercacat celah, tapi dia menderita karena ingin menghapus dosa manusia, bahkan mati di kayu salib. Jadi ada orang Kristen yang menderita karena memang sedang mengalami proses. Apa prosesnya? Yaitu ujian dari Tuhan. Ingat peristiwa waktu zaman Ayub, saya ambil contoh paling mudah. Ya, Ayub ketika dia menjadi apa? Anak Allah yang saleh. Dia adalah orang yang sangat kaya, bukan sekedar kaya, sangat kaya. Kalau Bapak Ibu baca Ayub pasal 1, Ayub pasal 2. Lalu kita tahu bahwa kemudian ketika anak-anak Tuhan katanya bertemu dengan Tuhan, iblis juga ada di sana. Dan terjadi dialog bersama dengan Tuhan. Hei iblis, dari mana engkau? Wah, dari berkeliling-keliling katanya ya. Apakah engkau jumpa hambaku Ayub? Lalu iblis bilang, siapa yang tidak kenal Ayub hambamu? Karena engkau berkati. Betul nggak? Iblis mengatakan seperti itu. Jadi rupanya Ayub ini terkenal sekali, bukan hanya di kalangan orang-orang dekat di sana di mana dia hidup, tetapi juga sampai kepada iblis tidak kenal Ayub ya. Bapak Ibu salam Tuhan, lalu kita tahu bagaimana terjadi dialog itu. Lalu iblis tantang Tuhan, coba engkau angkat berkat, engkau angkat pagarnya yang jangan kau jagai. Biarkan aku coba untuk menguji dia, mencobai dia. Tuhan katakan apa? Silakan, aku kenal Ayub. Ya, lalu dia mengalami ujian. Anaknya meninggal, lumbung terbakar, dirampok, dan tidak sedikit itu juga kemudian dia apa? Sakit, dan bukan hanya sakit, sakitnya tidak sembuh. Lalu terakhir istrinya, orang yang paling dekat, mengajak dia untuk supaya menghujat Tuhan. Ya, lalu katanya, matilah engkau karena penyakitmu yang susah sekali disembuhkan. Bapak Ibu, Ayub mengalami yang namanya ujian yang tidak ringan, berat sekali. Saya ingin berhenti sebentar. Saya tahu pandemi COVID-19 ini masa-masa ujian buat gereja Tuhan. Ini masa ujian buat setiap orang percaya. Karena dunia sekarang, semua negara sedang mengalami namanya pandemi COVID-19. Ya, dan sekarang yang menderita itu yang sedang mengalami kesulitan bukan saja kalangan bawah, bukan kalangan atas, bukan kalangan menengah, tetapi semua lapisan sedang mengalami kesulitan. Dulu hanya orang-orang tertentu, segmen tertentu, ada orang kaya yang saja mengalami
kebangkrutan dan krisis ekonomi yang rakyat kecil tidak mengalami, tapi ada masanya rakyat kecil yang mengalami kesulitan, orang-orang kaya tidak mengalami kesulitan, tetapi sekarang semuanya sedang mengalami kesulitan. Bapak Ibu sekalian Tuhan, ya karena pandemi COVID-19 ini membatasi Anda dan saya untuk beraktivitas, membuat Anda sulit untuk bertemu orang. Ya, gereja sekarang juga mengalaminya. Kita harus beribadah online di rumah masing-masing. Dan juga tidak sedikit Bapak Ibu, ada orang yang harus di PHK, harus di rumah, harus tidak punya kegiatan lagi karena company-nya mengalami kebangkrutan. Dan juga ada orang-orang yang juga mengalami pemotongan salary. Tidak sedikit Bapak Ibu. Saya mengatakan ini masa-masa ujian buat setiap Anda dan saya. Dalam perjanjian baru, Matius 15 ayat 22, ketika Yesus ada dalam pelayanan, dikatakan dalam Matius 15 ayat 22, satu peristiwa yang juga menderita karena ujian, yaitu datang dari iblis. Matius 15 ayat 22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Bapak Ibu, jadi ini ada pengertian bahwa menderita itu sedang dalam ada ujian. Saya percaya Bapak Ibu akan tetap bertahan dan akan semakin hari semakin kuat karena Anda tahu kita sedang ada dalam masa ujian ketika kita harus menderita. Hal yang ketiga yang membuat orang Kristen menderita apa? Menderita karena menjadi saksi Kristus. Dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-8, 2 Timotius 1 ayat yang ke-8 berkata demikian. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Bapak Ibu, jadi orang Kristen kita harus pikul salib. Ya, jadi orang Kristen kita harus siap menjadi berkat. Jadi orang Kristen kita harus siap untuk bersaksi dan menjadi saksi. Ya, bersaksi dan menjadi saksi tentunya dua hal yang berbeda. Kalau bersaksi kita menceritakan tentang siapa Tuhan, apa kebaikan Tuhan, bagaimana kehidupan Tuhan, kita bersaksi. Tapi kalau menjadi saksi, kehidupan kita menjadi model. Ya, apa yang kita alami di dalam Tuhan, apa yang kita sedang diproses oleh Tuhan, dan bagaimana kita sukses dalam melewati ujian dalam Tuhan. Itu menjadi saksi. Jadi orang bisa melihat, wow, sebulan yang lalu dia mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan dalam hidupnya, tapi sekarang dia bisa tetap bersuka cita. Dan dia sekarang malah menjadi orang yang bijaksana. Misalnya begitu ya. Itu menjadi saksi. Kita nggak usah cerita, tapi orang bisa melihat perubahan hidup kita. Itu hal yang ketiga. Menjadi saksi karena apa? Karena menjadi saksi Kristus. Paulus menceritakan bagaimana dia menderita karena menjadi saksi Kristus. Dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-23 sampai 27, cukup panjang, tidak apa-apa ayatnya saya akan bacakan. Dengarkan baik-baik. Ini kesaksian Rasul Paulus. Dia katakan ikutlah menderita karena dia sudah mengalaminya dan dia sudah lulus dan terus berjalan dalam penderitaan bersama dengan Tuhan. Dikatakan 2 Korintus 11, 23, 27, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Lihat Bapak Ibu kondisi Rasul Paulus. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempar dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam, bukan sekali-sekali, sering diancam. Bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi dan pihak-pihak orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya di pihak saudara-saudara palsu. Banyak bahayanya ya Bapak Ibu ya. Dan tidak sedikit ayat 27 katakan gini, aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga.
Kerap kali aku berpuasa, kedinginan tanpa pakaian. Wow, Bapak Ibu, lihat bagaimana Rasul Paulus hidup di dalam apa? Prajurit yang baik, menderita. Bapak Ibu mau menjadi pengikut Paulus kalau dengar peristiwa kesaksiannya dia? Saya percaya Bapak Ibu mengatakan, saya pikir 2-3 kali kalau diajak Rasul Paulus, kalau dia hidup zaman sekarang jadi jemaat ICC, begitu ya, dia departemen misi, dia pelayanan ke China, dia pelayanan ke Indonesia, dia pelayanan ke India, dia pelayanan ke Taiwan, dia pelayanan ke kemana, ke Eropa. Pasti Bapak Ibu pikir, wah enak sekali nih, Paulus keliling-keliling dunia. Tapi ketika dia saksi di Cina, saya hampir dibunuh. Di Indonesia saya dipenjara, di India saya dikejar-kejar orang, mau ditangkap dan didera, misalnya begitu. Bapak Ibu, kalau dia bilang minggu depan saya akan pergi ke mana? Ke Singapura. Bapak Ibu mau ikut? Udah 5 kota yang dikunjungi semuanya susah, menderita. Pasti Anda mengatakan, saya pikir-pikir, kenapa saya tidak siap untuk hidup menderita seperti kesaksian Paulus. Tapi Bapak Ibu, kita bersyukur Paulus mengajak hidup menderita karena dia punya pengalaman bersama dengan. Nanti kita lihat bagian-bagian akhir. Yang keempat, Bapak Ibu, orang Kristen harus siap menderita. Kenapa? Hal yang keempat menyebabnya menjadi orang Kristen menderita, yaitu karena jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Bapak Ibu, kalau kita memenangkan jiwa, kita pasti akan mengalami juga tantangan yang tidak ringan, yang kategorinya adalah menderita. Kolose 1 ayat 24 berkata demikian. Kolose 1 ayat 24. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan mengenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Bapak Ibu, dikatakan Paulus kepada sidang Kolose, aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Yaitu karena siapa? Orang-orang percaya di Kolose. Jadi Bapak Ibu, ketika kita bersaksi sama orang, mungkin kita tidak diterima, mungkin kita dihina. Dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan. Lalu kok kita datang, wah, ini orang kudus datang, misalnya begitu ya. Ada orang yang tidak siap untuk dihina, dilecehkan. Lalu ketika ada jiwa-jiwa yang dimenangkan, kita harus bina dia, kita harus bawa dia. Saya menganjurkan ketika kita bersaksi, ada orang percaya karena kesaksian kita, lalu kita bawa dia ke gereja, muridkan, sampai dibaptis, lalu sampai dia melayani, sampai dia menjadi pemimpin rohani di dalam gereja di mana kita sama-sama beribadah. Saya berharap ini ada perjalanan kehidupan dalam setiap anak-anak Tuhan. Kalau dia tahu, dia sebagai orang yang dipercayakan Tuhan untuk menangkan jiwa. Tidak ringan, tidak mudah tentunya Bapak Ibu. Seringkali kita menjadi menjadi sorotan. Kita salah sedikit menjadi perguncingan. Kita akan dipersoalkan. Tetapi dengar baik-baik. Selama kita tahu bahwa ini bagian panggilan Tuhan untuk kita menderita, jangan pernah menyerah. Dan jangan takut. Bapak Ibu, kalau begitu saya simpulkan, apa sih manfaat di dalam penderitaan bagi kita? Ya, dengan 4 hal kenapa kita bisa menderita. Bapak Ibu tentu ingat ya. Jangan sampai lupa 4 hal. Yang pertama karena dosa. Betul ya? Karena dosa. Yang kedua karena apa? Karena kita sedang diproses oleh Tuhan. Betul ya? Kita sedang diuji oleh Tuhan. Yang ketiga apa? Karena kita menjadi saksi Tuhan. Ya, kita bersaksi dan menjadi saksi. Yang keempat karena apa? Karena jiwa-jiwa yang kita menangkan. Jadi kesimpulannya, kalau gitu manfaat penderitaan bagi kita apa? Yang pertama, supaya kita berhenti berbuat dosa. Kalau kita tahu karena dosa kita menderita, harus berhenti. Bapak Ibu, iblis tidak suka kalau kita berhenti berbuat dosa. Dia akan tambah kita menderita. Dengar baik-baik. Lebih baik kita menderita karena kebenaran daripada kita menderita karena dosa. Karena menderita karena kebenaran, kita akan terima hadiah dari Tuhan. Terima mahkota dari Tuhan. Yang kedua, supaya apa? Kita manfaat kita menderita supaya kita terus tetap dalam kehendak Tuhan. Di dalam kita menjalankan kehendak Tuhan. Yang ketiga apa? Tentunya ketika kita
mengalami penderitaan, dan kita lulus. Dengar baik-baik. Kalau lulus, kita menjadi dewasa. Jadi Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ada orang Kristen, saya ulangi, ketika ada penderitaan bisa menjadi terpuruk. Tapi kalau orang Kristen yang sadar dan mengerti ketika dia menderita, ada penderitaan, dia tekun, dia sabar, dia tetap mengucap syukur, dia tetap melayani Tuhan, dia tetap setia untuk bersaat teduh, tekun terus menggali firman Tuhan. Saya percaya di balik penderitaan itu, dia akan jadi orang Kristen yang dewasa. Makanya Bapak Ibu sekalian Tuhan, sebelum penderitaan datang, mendingan kita dewasa sebelum datang penderitaan, ya, supaya kita lebih siap tentunya. Yang keempat, manfaat kita menderita apa? Yaitu supaya Anda dan saya bisa menikmati kemuliaan Tuhan. Paulus mengatakan, kemuliaan yang akan terima tidak sebanding dengan penderitaan yang aku alami. Dengan perkataan, tidak ada kemuliaan tanpa salib. No glory without sacrifice. Itu istilahnya Bapak Ibu. Jadi, Anda sedang siap menderita? Masih belum? Saya akan simpulkan. Sekarang, bagaimana sikap Tuhan ketika kita sedang mengalami penderitaan? Bagian terakhir kesimpulan kita. Ya, mari kita lihat Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Wow, puji Tuhan. Ini janji Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita kalau kita ini mau menderita karena panggilannya. Dia katakan jangan takut. Ada yang takut sekarang? Wow, takut masa depan. Wow, takut nanti bagaimana. Wajar kita takut melihat kondisi sekarang. Bapak Ibu, kemarin saya ada berbelanja ke supermarket karena kebutuhan pokok untuk bulanan dengan istri saya. Setelah isi barang, bayar dikasih, saya jalan, mau lorong mau ke parkiran. Tiba-tiba saya saya batuk dan berbangkis begitu ya hati. Itu di ujung lorong, orang lihat semuanya ke saya. Semuanya memperhatikan saya. Rupanya mereka takut ya. Bapak Ibu, sekarang orang bilang kalau kita ingin mengusir orang yang dekat kita, nggak usah ngomong, cukup dengan berbatuk saja. 2 kali batuk, semuanya akan lari karena takut. Begitu ya. Nah, Bapak Ibu dikatakan jangan takut. Saya berharap jangan takut ini yang benar, yang positif, yaitu jangan takut menderita karena Tuhan menyertai. Ya, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Ada amin. Kita baca lagi dalam 2 Timotius 3 ayat 11. Janji Tuhan tentang sikap Tuhan ketika kita sedang menderita. Anak-anak Tuhan menderita karena panggilannya. Dikatakan 2 Timotius 3 ayat 11. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Bapak Ibu, saya percaya Tuhan mengatakan pencobaan yang kita alami biasa, tidak akan melebihi kemampuan kita. Ketika penderitaan itu lebih melampaui kita, saya percaya Tuhan akan menolong, bahkan Tuhan akan melepaskan kita. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita harus takut menderita di dalam Tuhan? Saya khotbah pagi hari ini bukan sekedar bicara soal berkat. Berkat Tuhan janjikan, tetapi saya ingin berbicara, siap menghadapi menderita. Sekarang ini, kondisi kita ada di rumah. Kita terbatas kegiatan. Dan kita tahu bagaimana masa depan. Tapi percayalah, kalau ini kita lewati bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti akan membela kita. Sebagai ayat yang terakhir, Bapak Ibu, mari kita lihat Rum 8 ayat yang ke-35. Rum 8 ayat yang ke-35. Mari kita baca sama-sama di rumah. 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Jadi Bapak Ibu, kasih Kristus tidak pernah bisa dihalangi. Ya, jangan takut menderita. Yuk, 1 ayat lagi, Rum 12 ayat 12. 2, kita baca sama-sama. Rum 12 ayat 12. 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan,
dan bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu, saya berdoa setiap Anda yang sama-sama mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, Anda adalah orang-orang yang kuat, Anda adalah orang yang tetap bisa bersuka cita dalam pengharapan, dan Anda tetap menjalankan semua ujian, semua kegiatan-kegiatan tanpa ada ragu dan bimbang, karena Anda adalah orang-orang yang tekun dalam doa. Tuhan memberkati kita semuanya. Kasih yang telah kau beri melebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Diriku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Ya hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Kasih yang telah kau beri melebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Diriku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanya untukmu. Puji Tuhan, saya percaya sudah diberkati oleh firman Tuhan hari ini yang dibawakan oleh Pak Pendeta Wahyono Arifin. Kita harus siap menjadi prajurit-prajurit yang kuat di dalam Tuhan di akhir zaman ini. Saya berdoa supaya firman Tuhan membawa perubahan, membangkitkan iman saudara, dan memberikan kekuatan untuk mengalami kemenangan demi kemenangan. Mari kita akhiri ibadah kita dengan doa. Tuhan, hamba mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajar kami untuk menjadi prajurit-prajurit Kristus yang kuat. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu, pergumulan apapun dan tantangan apapun yang mereka hadapi saat ini. Tuhan berikan kekuatan dan kemenangan di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Yesus, biarlah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih yang di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Yesus datang kembali. Maranatha. Semua yang mengasihi Tuhan katakan amin.